Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer pelamar P3K 2023 tahun ini. Di sini ada satu informasi penting, yaitu sesuai dengan pernyataan BKN bahwa hasil seleksi P3K 2023 berdasarkan ranking honorer mendominasi. Tentunya para honorer bersyukur dengan hal ini karena memang kelulusannya didominasi oleh Bapak Ibu honorer. Nah, bagaimana sistem perankingannya Bapak Ibu? Apakah benar bahwa para honorer yang mendominasi? Mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. JPNN.com Jakarta memuat informasi penting terkait dengan hasil seleksi P3K 2023. Disampaikan bahwa hasil seleksi P3K 2023 untuk honorer berdasarkan ranking. Tidak ada passing grade atau PG kecuali untuk pelamar umum. Jika nilai seleksi kompetensi yang tertinggi diraih honorer misalnya 80, maka itulah patokannya, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian SIN KBKN Suharmen kepada jpnn.com pada hari Kamis 7 Desember 2023. Dia mengungkapkan bahwa untuk seleksi P3K 2023, pemerintah memberikan jatah 80% untuk honorer, dan itu adalah sudah hasil kesepakatan antara pemerintah bersama dengan Menpan RB. Itu sebabnya berbagai afirmasi diberikan kepada honorer agar kuota tersebut bisa terpenuhi. Lebih lanjut dikatakan, animo masyarakat yang mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2023 tahun ini terbilang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah pelamar yang membuat akun pendaftaran di portal SSCSN BKN mencapai 2.944.856 orang. Dari angka tersebut, pelamar yang menyelesaikan pendaftaran atau sampai pada submit sebanyak 2.411.520 orang. Angka itu kemudian menyisakan 1.853.617 pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat atau MS pada tahapan seleksi administrasi. Itu masih sebatas seleksi administrasi Bapak Ibu ya, yaitu sebanyak 1.853.617 pelamar. Adapun 1.853.617 pelamar yang memenuhi syarat atau dengan kode MS tersebut berhak melaju ke tahapan SKD dan seleksi kompetensi, yakni meliputi 725.589 pelamar CPNS, 426.776 pelamar P3K guru, 328.219 pelamar P3K tenaga kesehatan, dan 373.033 orang pelamar P3K tenaga teknis. Jadi pelamar yang lanjut ke tahapan selanjutnya akan kembali diuji lewat ujian berbasis komputer assisted test atau CAT.
Ketua Forum Honorer kategori 2 Tenaga Administrasi Indonesia, Andi Meliani Kahar, menyambut positif kebijakan tersebut. Dia berharap semoga tahun ini banyak afirmasi diberikan pemerintah buat honorer kategori 2 yang sedang berkompetisi mengikuti tes CIT P3K. Jadi saat ini semua honorer kategori 2 sangat berharap yang ikut tes bisa lulus semua agar bisa merasakan hak-hak sebagai aparatur sipil negara dengan status sebagai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Mudah-mudahan semuanya lulus ya, agar bisa mengurangi jumlah 2,3 juta tenaga honorer yang harus diselesaikan pemerintah hingga 31 Desember 2024. Itu pungkasan. Demikian informasi Bapak Ibu. Semoga harapan dan impian para honorer yang ikut seleksi P3K di tahun 2023 tahun ini bisa menjadi suatu realita sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan mengenai pengumuman seleksi P3K 2023. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, ada satu hal yang perlu kita ingat. Bahwa seleksinya di tahun 2023 tahun ini itu berdasarkan pemeringkatan. Lalu, bagaimana dengan kuota honorer yang dinyatakan 80% mendominasi hasil seleksi P3K 2023 tahun ini? Itu berarti hasilnya nanti adalah hasil kelulusan yang diharapkan, yaitu 80% kelulusan P3K dari kalangan honorer sebagaimana kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait dengan seleksi P3K formasi tahun anggaran 2023 tahun ini. Nah, persoalan kenapa harus 80%? Karena memang satu komitmen pemerintah bersama dengan DPR RI yaitu untuk menuntaskan tenaga honorer yang ada di instansi pemerintah pusat maupun daerah di tahun 2023 tahun ini, demikian di tahun 2024 tahun depan. Jadi bukan berarti pilih kasih, tapi karena memang pemerintah bersama dengan DPR RI mau menerapkan keadilan sebagaimana menghargai atau memberi apresiasi kepada seluruh Bapak Ibu honorer yang ikut seleksi P3K di tahun 2023 tahun ini melalui kuota formasi yang ditinggikan sebesar 80% agar komitmen pemerintah bersama dengan DPR RI untuk menuntaskan honorer ini bisa tercapai dengan baik. Dan kemungkinan untuk tahun 2024 juga, kuota terbanyak adalah kuota honorer. Semoga semuanya apa yang telah diprogramkan pemerintah bersama dengan DPR RI untuk menyerap tenaga honorer, menggantikan para ASN yang sudah pensiun dari tahun ke tahun hingga tahun ke depan, kiranya Bapak Ibu honorer terangkat menjadi ASN P3K tahun 2024. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.